Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Uli. Pada video ini Miss akan mengajarkan tentang turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya Miss akan mengingat kembali turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari. Nah, turunan fungsi aljabar bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX pangkat N. Ya. Nah, maka turunannya itu adalah pangkatnya itu kita kalikan dengan koefisien dari fungsi itu sendiri, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Misalnya nih, Y sama dengan 2X pangkat 7. Maka 7 ya, cara menurunkannya adalah 7 dikalikan dengan koefisiennya. 7 kali 2, tapi X-nya pangkatnya ini udah dikurangi dengan 1. 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti 14 X pangkat 6 ya. Nah, kemudian untuk fungsi dalam fungsi, misalkan ini Y sama dengan U pangkat N ya, di mana U itu adalah sebuah fungsi, maka turunannya adalah N kali U pangkat N kurang 1 dikali U aksen. Jangan lupa U aksennya ini ya. Misalkan nih 2X ya, Y sama dengan 2X tambah 7 pangkat 7 ya. Ini kan fungsi ya, fungsi dipangkatin. Nah, cara menurunkannya Y sama dengan, Y aksen sama dengan ya, 7 tetap kita perlakukan sama seperti yang bentuk dasar ini ya, 7 dikali 2X tambah 7, tapi ini jadi pangkat 6, dan jangan lupa dikalikan dengan turunan dalamnya. Turunan yang dalam fungsi ini, berarti turunan 2X tambah 7 itu adalah 2. Maka turunannya sama dengan 14 kali 2X tambah 7 pangkat 6. Oke, kalau misalkan aturan dalam turunan itu, yang pertama itu adalah perkalian. Bentuknya itu adalah U kali V, maka kita turunkan menjadi U aksen V tambah U V aksen. Ya, itu kalau misalkan turunan untuk perkalian. Untuk pembagian U per V ya. Jadi Y aksen sama dengan U aksen V dikurang V aksen U ya per V kuadrat. Oke, boleh juga nih U aksen V dikurang U V aksen ya, sama aja ya. Nah, oke, kalau misalkan kalian nggak terbiasa ya, jadi Miss bisa, oke sebentar, ini Miss ganti aja U V aksen ya, supaya sama dengan yang di atasnya, U V aksen per V kuadrat. Oke, nah, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan turunan, langsung aja ke turunan trigonometri. Ya, turunan trigonometri. Oke, Miss hapus dulu yang ini. Oke, kita ke turunan trigonometri. Nah, untuk turunan trigonometri ini sangat penting kalian untuk pahami ya. Turunan dari trigonometri yang pertama itu adalah sinus. Turunan dari sinus itu adalah kosinus X ya. Turunan dari sinus X adalah kosinus X. Nah, kenapa ini turunannya adalah kosinus X? Kalian bisa menonton video Miss ya. Miss sudah menjelaskan bagaimana penurunannya hingga menjadi kosinus X. Nah, sedangkan turunan dari kosinus X itu adalah minus sinus X. Turunan tangen X sama dengan sekant kuadrat X, turunan kotangen X sama dengan min kosekant kuadrat X. Dan sekant X itu sama dengan sekant X tangen X, dan kosekant X sama dengan min kosekant X kotangen X. Nah, kita langsung, kalau misalkan ya, kalian lupa tangen X itu apa sih turunannya ya. Turunannya tangen X itu apa? Tangen X ya, Y sama dengan tangen X. Misalkan, Y sama dengan tangen X. Tangen X itu kan sama dengan sinus X per kosinus X. Nah, maka kita perlakukan aturan dari turunan U per V. Maka turunannya sama dengan Y aksen sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Oke, U aksen V berarti kita harus mencari, kalau U-nya sama dengan sinus X, maka U aksen sama dengan turunan dari sinus apa? Kosinus. V aksen itu sama dengan V sama dengan kosinus X. Maka turunan dari kosinus apa? Min sinus. Min sinus X. Maka kita langsung kalikan aja nih. U aksen berarti kosinus X dikali V. V-nya adalah kosinus X. Dikurang U-nya apa? U-nya sinus X. Dikali dengan V. V aksennya adalah min sin X. Oke, ini per V kuadrat. Kosinus kuadrat.
Cosinus X, berarti dikuadratkan jadi cosinus kuadrat X. Oke, ini sama dengan cosinus kuadrat X ditambah ya sin kuadrat X per cosinus kuadrat X. Oke, cosinus kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan identitas trigonometri, sama dengan 1. Ya, ini adalah 1 per cosinus kuadrat X. Ingat kata Miss yang dulu, 1 per cosinus itu sama dengan secant. Ya, sedangkan 1 per sinus itu sama dengan kosekant. Oke, berarti kalau 1 per cosinus kuadrat X ini sama dengan secant kuadrat X. Maka turunan dari tangan X itu sama dengan secant kuadrat X. Ya, jadi kalau kalian lupa bisa menggunakan seperti itu. Kotangen itu berarti apa? Cosinus X per sin X. Kalian bisa buktikan sendiri. Ya, kalian juga bisa buktikan sendiri secant X itu sama dengan 1 per sinus. Oke. Nah, untuk selanjutnya, misalkan kasih contoh soal ya, contoh soal. Oke, Miss hapus dulu yang ini. Contoh soal ya. Miss turunan dari Y sama dengan 3X ya. 3X tambah sin X. Maka Y aksen itu apa? Berarti Y sama dengan, tinggal kita ya, tinggal turunkan saja. 3 turunan 3X itu kan 3 ditambah turunan sin X itu apa? Cosinus X. Nah, bagaimana kalau misalkan Y itu sama dengan ya sin 3X. Oke, sebelumnya ya, sebelum sin 3X ini Miss mau tanya bagaimana kalau misalkan 3 sin X. Ini kan udah ada di depannya nih koefisien. Sedangkan ini adalah sin X. Gimana Miss? Kalian bisa menggunakan ya, membuktikan ini bisa membuktikannya dengan yang U kali V. Berarti Y aksen sama dengan U aksen V tambah V aksen U. Atau U V aksen ya. U aksennya sama dengan, ini kan U 3. U aksen sama dengan 0. Karena turunan dari sebuah konstanta itu adalah 0. Sedangkan V aksen itu sama dengan cosinus X. Maka kita masukkan ke sini. U aksen itu adalah 0 kali sebuah bilangan itu tetap 0 nanti ya. Tambah U kali V aksen. U-nya apa? Ya, U-nya adalah 3. 3 kali V aksen. V aksennya adalah ini. Cosinus X. Berarti 3 cosinus X. Oleh karena itu, kita buat kesimpulan begini. Ya. Kalau misalkan Y sama dengan N dikali sin X, ya, maka turunannya itu sama dengan N, Y aksen sama dengan N dikali cosinus X. Oke, ingat ya. Karena koefisien itu nggak mempengaruhi ternyata. Ya, jadi ternyata koefisien itu akan tetap di situ. Jadi kalau misalkan Miss tanya nih, berapakah turunan dari kalau misalkan ada soal, Y sama dengan 7 sin X tambah 3 cosinus X tambah 5 tangen X. Maka turunannya sama dengan 7 cosinus X, turunan sinus X kan cosinus ya, tambah 3 kali min sinus. Jangan lupa min sinusnya ya, min. Berarti 3 kali min sinus X tambah 5 secant kuadrat X. Ini sama dengan 7 cosinus X kurang 3 sinus X tambah 5 secant kuadrat X. Oke, paham ya sejauh ini? Nah, sekarang Miss akan membahas tentang bagaimana kalau ada misalkan soal begini. Ya, kalau ada soal Y sama dengan sin 3X tambah 7. Gimana Miss turunannya? Apakah turunannya sama dengan cosinus 3 ya? 3X tambah 7. Apakah turunannya adalah ini? Tidak, sangat salah. Salah ya. Ini salah. Kita bisa turunkan ini Y sama dengan sinus X menjadi cosinus X. Karena ini cuma X. Sekarang yang ini udah 3X tambah 7. Jadi gimana Miss cara menyelesaikannya? Maka yang pertama kamu lakukan adalah dengan pemisalan.
Ya, misalkan U sama dengan 3X tambah 7. Ya, maka kalau Miss menurunkan ini terhadap X, maka Miss buat sebagai apa? Di video sebelumnya, berarti DU per DX. Ya, kenapa per DX, Miss? Karena Miss turunkan terhadap X, terhadap variabelnya. Ya, maka turunan dari 3X itu apa? 3 turun dari 0, turunan dari konstanta ini berapa? Tetap 0, berarti turunannya adalah 3. Kita kembali ke fungsi itu, maka Y sama dengan sinus, tapi kita udah ubah 3X itu menjadi, 3X tambah 7 itu menjadi U, berarti sinus U. Nah, sekarang kita mau menurunkannya terhadap variabel, variabelnya apa? U, berarti DY per DU sama dengan turunan dari sinus U apa? Ini perhatikan, kalau cuma satu ya, cuma sinus X berarti turunannya kosinus X. Kalau misalkan sinus T berarti kosinus T. Kalau sinus U berarti kosinus U. Ini juga sinus U, berarti turunannya adalah kosinus U. Maka sekarang kita gabung nih. DY, tujuan kita kan menurunkannya terhadap X, terhadap variabel ya. DY per DX ini sama dengan gabungkan DY per DU dikali DU per DX. Ini kalau misalkan saling membagi, sebenarnya ini kan ini dicoret, berarti DY per DX hasilnya kan. Ini sama ini. Jadi DY per DU sama dengan kosinus U. Kali DU per DX sama dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 3 kali kosinus U. Ya, 3 kali kosinus U. Nah, kosinus U apa? Kosinus U sama dengan 3 kali kosinus U-nya itu kita kembalikan ke persamaan awal. U-nya apa? U itu adalah 3X tambah 7. Nah, dengan kata lain ya, Miss bisa buat seperti ini ya. Ini kan hasilnya ya. 3 itu dari mana sebenarnya? 3 ini sorry. 3 yang ini berasal dari turunan dalam fungsi. Perhatikan, 3 itu adalah turunan dalam ini. Berarti turunan dari atau 3X tambah 7. Oke? Sedangkan kosinus itu adalah turunan seperti biasa. Turunan dari sini, turunan dari sinus. Maka kalau misalkan Miss buat Y sama dengan ya kosinus 3X tambah 7, maka gimana nih turunannya? Maka turunannya adalah, Miss bisa pindahkan ini sebagai begini ya. Kosinus 3X ya, 3X tambah 7, dikali 3. Sama ya? Sama. Berarti ini yang pertama kita turunkan adalah, kamu turunkan dulu nih, turunan sinus apa? Kosinus. Ya, tapi jangan lupa diturunkan lagi ya, dikalikan dengan turunan dalam. Turunan dalam itu adalah 3X tambah 7. Turunan dari 3X tambah 7 adalah 3. Nah, Miss tadi sederhanakan karena dia bentuknya seperti ini. Dia bentuknya ya 3 biasanya selalu di depan. Koefisien yang lebih biasanya di depan. Maka kalau misalkan seperti ini turunannya ya, kalau misalkan fungsinya kosinus 3X tambah 7, maka kita dapat menurunkan ini kosinus. Turunan kosinus apa? Min sinus. Ya, min sinus 3X tambah 7. Kali turunannya ini. Turunannya apa? 3. Berarti sama dengan min 3 kali sin 3X tambah 7. Paham ya? Paham ya semuanya? Nah, sekarang dengan penjabaran yang lebih luas ya, kita ke turunan perluasan ya, turunan perluasan. Turunan perluasan itu adalah kalau misalkan Y ya, misalkan Y sama dengan sinus ya, sinus U, maka turunannya Y aksennya sama dengan kosinus U dikali U aksen. Ya. Kalau misalkan yang kedua itu adalah Y sama dengan kosinus U, maka turunannya itu adalah Y aksen sama dengan minus sinus U, tapi jangan lupa dikali U aksen.
Kalau misalkan yang ketiga Y sama dengan tangan X, tangan U, maka Y aksen sama dengan sekan kuadrat U dikali U aksen juga. Yang ketiga, yang keempat, Y sama dengan Y sama dengan kotangen U, maka Y aksennya sama dengan minus kosekan kuadrat U kali U aksen. Ya. Kalau misalkan Y sama dengan sekan U, maka Y aksen sama dengan sekan U kali tangan U kali U aksen juga. Ya, bukan dikali 2 kali kuadrat, bukan ya. Kalau misalkan Y sama dengan kosekan U, maka turunannya itu sama dengan minus kosekan U dikali kotangen U kali U aksen. Oke? Kali U aksen, sebentar. Dikali U aksen. Jadi ini kamu harus pahami ini ya, kamu harus pahami dengan baik. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal. Oke, Miss cari di internet dulu ya. Oke. Ini dia, ada contoh soal di sini. Ini adalah turunan trigonometri dari Matematika Study Center ya. Diketahui fungsi fx sama dengan sin 5x ya. Sin 5x, maka turunan pertama dari sin 5x ya. Turunan pertama dari fx ini berapa? Berarti fx sama dengan sin 5x, maka fx-nya sama dengan, perhatikan turunan dari sinus apa? Kosinus ya. Kosinus 5x, jangan lupa menurunkan 5. Turunan dalam berarti kali 5. Ini sama dengan 5 kali kosinus 5x. Oke, ini dia. Ada nggak? Ya, ada. Diketahui fx sama dengan 2 sin 2x. Ingat, kalau di depannya itu nggak berubah ya. Maka turunan ya f aksen pi per 2. Oke, kita turunkan dulu ya. Ini turunan dari 2 sinus berarti f aksen sama dengan 2 kali kosinus 2x ya. Kali, jangan lupa turunan dalamnya. Turunan dalam dari 2x apa? 2. Maka ini sama dengan 4 kali kosinus ya 2x. Ini sama dengan kita masukkan pi per 2. 4 kali kosinus pi 2 kali pi per 2. Ini sama dengan 4 kali kosinus pi. Nah, kosinus pi itu sama dengan minus 1. Berarti 4 kali minus 1. Ini sama dengan minus 4. Oke, ini. Nah, selanjutnya adalah nomor 3 ya. Diketahui fx sama dengan 6 kosinus 3x ya, 6 kosinus 3x. Nah, maka sebentar. Oke, maka turunan pertama dari 6 kosinus 3x itu adalah berarti f aksen x ini sama dengan 6-nya itu nggak pernah berubah ya. Itu tetap 6 di situ. 6 kali turunan dari cos apa? Sinus. Sinus 3x dikali, jangan lupa turunan dalamnya ini apa? 3. Berarti sama dengan 18 sinus 3x. Oke, ada nggak? Ini ada. Diketahui fx sama dengan sinus pangkat 3 ini ya. Oke, untuk cara yang seperti ini ya. Jadi, Miss sekalian ajarkan di sini. Kalau di fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, Y itu sama dengan, kalau misalkan tadi U pangkat N, ini menjadi N dikali U kali N kurang 1. Ya, jangan lupa dikalikan dengan U aksen. Nah, Miss tandai atau kurungin ini. Oke. Nah, jangan lupa ini ya, jangan lupa. Nah, contohnya Miss buat deh, ini, biar lebih paham. Y sama dengan 2x tambah 3 pangkat 7. Misalkan gitu, maka turunannya sama dengan 7 kali 2x tambah 3 pangkat 7 kurang 1, 6. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dalam. Turunan dalamnya apa? 2. Karena turunan 2x tambah 3 sama dengan cuma 2. Maka ini sama dengan 14 kali 2x tambah 3 pangkat 6. Ya. Nah, sama juga seperti ini nih. Ini kan sinus pangkat 3 ya, 5x. Oke. Maka yang kita lakukan adalah ya, oke, supaya kalian paham ya, supaya kalian paham. Sebenarnya bisa gampang ya, tapi Miss ajarkan dulu konsepnya nih.
Y sama dengan sinus pangkat 3 ya 5x. Sinus pangkat 3 5x. Nah, cara yang pertama itu adalah kamu memisalkannya sebagai U. Misalkan 5x sama dengan U, maka Y sama dengan, maka D, misalkan ya, U sama dengan 5x, maka DU per DX sama dengan 5. Sekarang kita kembali ke fungsi, maka Y sama dengan ya, sinus pangkat 3, ini udah kita ganti sebagai U. Ya, udah kita ganti sebagai U. Maka DY ya, maka kita misalkan lagi nih, udah misalkan ini U kan, maka misalkan lagi V. V sama dengan sinus U. Maka DV per DU sama dengan kosinus U. Oke, itu ya, udah 2. Ini 1, 2, yang ketiga. Yang ketiga adalah Y sama dengan ya, ini kan tadi udah V, berarti V pangkat 3 ya. Maka DY per DV ini sama dengan 3V kuadrat. Oke, sekarang kita gabungkan. Kita mau cari DY per DX ini. DY per DX sama dengan DY per DV, bisa dari sini dulu ya, baru ke sini, kali DV ya, per DU ya ini, kali DU per DX. Oke, kalian nanti lihat ya bedanya di sini. Oke, di sini nanti. Sekarang, Miss lanjutkan dulu ya. Maka DY, Miss close dulu yang ini. Oke. Maka DY per DX sama dengan, ini 3V kuadrat, berarti 3V kuadrat dikali DU per DV per DU. DV per DU itu adalah kosinus U. Kali DU per DX. DU per DX itu adalah 5. Maka 15 ya. Sekarang setiap yang mengandung variabel kita kembalikan ke fungsi awal ya. V kuadrat itu adalah sinus U. Berarti kita kembalikan dulu sinus kuadrat U ya. Dikali kosinus U itu apa? 5X. Nah, ini masih ada variabel. Harus kesama variabel ya. Variabel awal harus dalam X. Maka ini sama dengan 15 sinus kuadrat. Nah, U-nya perhatikan. U itu ternyata 5X. Nah, 5X. Kosinus 5X. Inilah hasilnya ya. Jadi, 15 sinus kuadrat 5X kali kosinus 5X. Ini kan agak panjang nih ceritanya. Nah, kalau kita cuma mengandalkan yang ini, ya. Kalau kita cuma mengandalkan yang Miss buat ini, pangkat ini ya, sebentar. Ini perhatikan. Cuma mengandalkan ini akan lebih gampang. Ya, Y sama dengan sinus ya, sinus pangkat 3 5X. Oke. Jadi pangkatnya ini kita kalikan ya sama dengan seperti biasa ini. Jadi 7 dikalikan dengan fungsi ini tapi pangkatnya berkurang 1 kali turunan dalamnya. Jadi ini 3 yang ini kan pangkatnya semua sebenarnya ini. Kalau misalkan Miss tulis ya, di mana ya Miss tulis ini? Oke, di sini aja ya, di atas sini. Oke, Miss pindahin dulu, kita selesaikan biar lebih paham ya. Oke, sekarang misalkan menjelaskan dengan cara yang lebih gampang ya, Pakai cara ini juga bisa, tapi kalau kalian sudah tahu konsepnya, maka misalkan ajarkan nih, mana yang lebih suka kalian ya. Mana, tinggal pilih nanti, oke? Nah, ingat di turunan aljabar kita belajar tentang kalau fungsi dipangkatin, maka turunannya adalah N dikali ya fungsi itu, tapi pangkatnya udah berkurang, kali turunan dari fungsi itu. Oke? Maka bentuknya adalah yang kita punya Y sama dengan sinus pangkat 3 ya 5X. Miss mau kasih tahu dulu nih, kalau pangkatnya di sini, jadi kalau misalkan Y sama dengan sinus pangkat 2 AX, ya, berarti pangkatnya ini adalah milik bersama, bisa ditulis seperti ini, sinus AX pangkat 2, di luar ya. Tapi ini nggak sama, nggak boleh menjadi sinus AX kuadrat, beda.
itu sangat berbeda ya. Kalau AX kuadrat berarti itu cuma punya AX. Ya, yang ini. Maka kita bisa ubah seperti ini soal yang di atas ini. Ya, ini pangkat 3 berarti pangkat bersama. Maka Y sama dengan sinus 5X pangkat 3. Ya. Oke. Nah, kita turunkan bersama ya. Pangkatnya ini kita kalikan dengan fungsi ini. Berarti 3 kali sinus ya 5X. Oke. Tapi sekarang pangkatnya jadi 2 karena berkurang ya. Kali turunan dari fungsi itu, turunan dari sinus ya. Turunan dari sinus apa? Kosinus. Kosinus 5X ya. Kosinus turunannya ini ya. Kosinus menjadi kosinus turunan kosinus 5X, tapi jangan lupa ya. Kalau kita menurunkan ini tadi sinus 5X turunannya apa? Berarti kosinus 5X kali 5. Berarti ini kali 5. Ya, ini sama dengan 15 ya. 3 kali 5 berapa? 15 dikali ya, dikali sinus kuadrat ya. Mis pindahin aja di sini. 5X dikali kosinus 5X. Oke, sama ya jawabannya. Perhatikan nih, sama aja. Ya, ini lebih simple. Ini harus pemisalan, 3 kali pemisalan. Oke, biar lebih paham, kita ke contoh nomor 5 ya. Kita ke contoh nomor 5. Oke, contoh nomor 5. Perhatikan, diketahui ya. Diketahui, misalkan kasih dengan 2 cara ya. Fx sama dengan kosinus pangkat 3 5x ya. Oke, Fx sama dengan kosinus pangkat 3 5x. Nah, kosinus pangkat 3 5x ini yang pertama mau ubah adalah pemisalan. Misalkan ya, ini sama dengan y ya. Fx itu sama dengan y. Misalkan u sama dengan 5x. Maka du per dx sama dengan 5. Sekarang kita kembali ke fungsi. Y sama dengan kosinus pangkat 3 u. Ya. Maka yang kita misalkan apalagi? Ini kan sama dengan kosinus u pangkat 3. Maka dy ya. Oke, maka yang mau misalkan ya. Yang mau misalkan adalah misalkan kosinus u itu sama dengan misalkan ya, boleh v ya, tapi jangan x lagi karena ini udah x ya, v. Maka dv per du ini sama dengan min sinus u. Oke, sekarang kita kembali ke fungsi lagi. Maka y sama dengan kosinus u itu tadi apa? V. Berarti tinggal v pangkat 3. Maka dy per dv ini sama dengan dy per, bisa dari sini ya. Oke, dari sini dulu. dy per dv sama dengan 3v kuadrat. Oke, sekarang dy per dx itu yang mau kita cari ya. Itu sama dengan gabungkan ini. dy per dv dikali dv per du kali du per dx. Ini sama dengan dy per dv berapa? 3v kuadrat dikali dv per du min sin u. Dikali du per dx 5. Ini sama dengan 15v kuadrat dikali, ya berarti min di sini ya karena ada sin, kali sin u. Mis majukan ke depan tadi sama dengan minus 15v kuadrat apa? V itu adalah, kita lihat dari pemisalannya ini, kosinus berarti kosinus kuadrat u dikali sin u. Sekarang kita kembalikan ke variabel semua. U-nya itu sebagai apa? Sama dengan minus 15 kali kosinus. U-nya adalah ini, apa U-nya ya? 5x.
Kosinus kuadrat 5x dikali sin 5x. Ini sama dengan minus 15 kosinus kuadrat 5x kali sin 5x. Ya, Miss cuma mau memperjelas. Berarti yang jawabannya adalah ini. Oke, sekarang Miss akan ajarkan cara yang kedua, adalah cara yang paling gampang. Tergantung kalian sukanya yang mana ya. Misalkan Y, di turunan aljabar kalian harus paham Y sama dengan U pangkat N. Maka turunannya sama dengan N dikali U pangkat N kurang 1. Jangan lupa diturunkan dengan U aksen. Ya. Maka kalau misalkan kita punya fungsi Y sama dengan ya kosinus pangkat 3 5x. Ya, pangkat 3 ini kan milik bersama atau Miss tuliskan sebagai kosinus 5x pangkat 3. Y ya. Berarti kalau dalam hal ini kan N-nya ini adalah 3. Kosinus 5x ini adalah sebagai U. Maka kita ikuti aja aturannya ini. Berarti yang pertama pangkatnya kita 3 ya, tuliskan dulu 3 kalikan ke fungsinya kosinus 5x, tapi pangkatnya jadi berkurang 1, berarti pangkat 2. Jangan lupa diturunkan kosinus 5x ya. U-nya U aksen berarti ya. Turunan dari kosinus 5x apa? Ya, turunan dari kosinus 3x tadi apa? Yaitu kosinus 3x, jangan lupa dikalikan dengan turunannya ini. Berarti kali 3. Ini sama dengan 3 kosinus 3x. Oke, berarti ini sama dengan turunan dari kosinus itu apa? Kosinus 5x berarti min ya kali min sin 5x. Tapi jangan lupa dikali apa lagi? Kali 5 karena turunan 5x. Sama dengan kali 5 ya. Kali 5. Berarti ini sama dengan 3 kali 5 berarti 15. Tapi jangan lupa ini minus. Berarti minus 15 kosinus 5x ya kuadrat dikali sin 5x. Oke, ini sama dengan berarti min 15 kosinusnya kuadratnya bisa Miss pindahin di sini ya. Kosinus kuadrat 5x kali sin 5x. Ini dia. Oke, jadi sama aja ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah ini, turunan dari fungsi sin pangkat 4 5x ya. Oke, Miss akan gunakan cara yang lebih simpel tadi ya. Fx, Fx sama dengan ya sin pangkat 4 5x. Oke. Maka ini sama dengan bisa Miss langsung turunkan aja ya. Y aksen sama dengan 4 kali sinus 5x dikali, jangan lupa dikali turunan dari sinus 5x. Berarti kosinus 5x dikali 5. Ini sama dengan 20 kali kosinus. Oh, ini masih pangkat 4 ya. Ini tadi pangkat 4, berarti ini pangkat 3 dong. Ya. Berarti 20 kali kosinus 5x dikali Oke, soal selanjutnya adalah turunan dari fungsi fx ya. Fx sama dengan sinus pangkat 4 5x ya. Jadi misalkan kerjakan ini dengan cara yang simple ya. Kalian juga bisa menggunakan cara simple, tapi ingat kalau cara simple itu butuh ketelitian yang lebih. Karena apa? Kita akan menuliskan banyak persamaan sekaligus. Kalau salah satu aja kamu nggak tuliskan berarti hasil akhirnya salah. Tapi kalian juga bisa menggunakan cara pemisalan ya. Cara pemisalan itu lebih jarang salah ya, karena ketelitian di sana udah pasti dijamin. Sedangkan ini kita menuliskan langsung panjang persamaan nanti, jadi itu yang menyebabkan kita sering gak teliti. Oke, kita kerjakan bersama. Fx ya, Fx sama dengan sinus pangkat 4 5x. Nah, cara yang simpel tadi itu kita ya Y sama dengan ini sebenarnya sinus ya
5x pangkat 4. Jadi milik bersama ya, milik bersama ini. Maka turunannya sama dengan 4 dikali sinus 5x pangkat 3. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dari sinus 5x. Turunan dari sinus 5x apa? Yaitu kosinus 5x dikali 5. Ya, 5 ini dari mana, Miss? Nah, 5 ini adalah turunan dari 5x, yaitu 5. Maka ini sama dengan 20 sin pangkat 3 5x ya kali kosinus 5x. Oke, ada enggak di sini? Oke, ini adalah 10 sinus. Oke, ini adalah fungsi dalam sinus semua ya. Berarti kita harus ubah ini ke dalam sinus semua. Oke, dengan cara gimana? Berarti ini 20 dikali sinus ya. Kebetulan ada di sini kuadrat, berarti sin kuadrat 5x ya dikali dengan sin pangkat 3 itu kan sin kuadrat dikali sin 5x ya kali kosinus 5x. Oke. Ini sama dengan 20 dikali sin kuadrat 5x kali sin 5x kali kosinus 5x itu apa? Ya. Kita akan ubah di sini ya, karena nggak ada di sini kosinus. Berarti sin 5x kali kosinus 5x itu apa? Oke, perhatikan, ingat ya, ingat. Ini harus diingat ini. Sin 2x, ini sama dengan 2 kali sin x kali kosinus x. Maka kalau sin x kali kosinus x, itu sama dengan sin 2x per 2. Oke, paham ya? Paham. Berarti ini kita ubah menjadi sin 5x ya kali kosinus 5x. Maka ini akan sama dengan ya sin 5x kali kosinus 5x berarti sin ya 2 kali 5x berapa? Berarti 10x per 2 ya. Sin 10x per 2. Ini sama dengan 20 per 2, ini sama dengan 10. 10 sin kuadrat 5x kali sin 10x. Ada enggak? Sin kuadrat 5x kali sin 10. Oke, ini ada ya. Oke. Oke, Miss hapus ya. Ada lagi enggak yang perlu kita selesaikan? Kalau sama semua, oke. Yang ini ya. Oke. Kayaknya penting ini. Tadi kan masih sinus 5x yang seperti ini. Sekarang dia udah 5x. Ya, fungsi di dalam fungsi 5x tambah 10. Oke, kita kerjakan pelan-pelan saja ya. Jangan buru-buru biar lebih teliti. Maka Y sama dengan, oke terlalu besar. Y sama dengan sinus pangkat 3 5x tambah 10. Ya. 5x tambah 10. Sebelumnya Miss mau tekankan dulu nih kembali ya, karena itu adalah menjadi konsep dasar. Kalau misalkan Y sama dengan sinus pangkat 3x, turunannya apa tadi? Y aksen sama dengan apa? Y sama dengan kosinus 3x, jangan lupa dikalikan dengan 3, turunan dari 3x. Ini sama dengan 3 kali kosinus 3x ya. Karena apa, Miss? Karena tadi kan Y sama dengan sinus U. Maka turunannya Y sama dengan kosinus U kali U aksen. Jangan lupa ini, U aksen ini ya. Ini. Oke, jangan lupa. Maka kalau misalkan Y sama dengan kosinus 3x tambah 7. Maka gimana turunannya? Turunannya Y aksen sama dengan kosinus, sinus 3x tambah 7 ya. Jangan lupa dikali dengan, ini sinus min ya, karena turunan kosinus min ya. Kali turunan dari 3x tambah 7 apa? 3. Berarti sama dengan min 3 sin 3x tambah 7. Oke, itu yang perlu kamu ingat. Oke. Nah, makanya seperti ini ya. Makanya Miss akan ubah ini menjadi sin 5x tambah 10 pangkat 3
Ini pangkatnya 3 di atas ya. Berarti ini Y aksen sama dengan 3 kali ya sinus 5x tambah 10 ya pangkat 2 dikali dengan turunan dari sinus 5x tambah 10. Berarti turunan dari 5x tambah 10 apa? Ya. Turunan sin 5x tambah 10. Itu apa? Berarti kosinus 5x tambah 10 kali 5. Ya, kali turunan dalam berarti kali 5. Berarti ini kali turunannya ini berarti kosinus 5x tambah 10 kali 5. Ini sama dengan 15 dikali sinus 5x tambah 10 kuadrat kali kosinus 5x tambah 10. Mana dia? Yuk. 15 kali sin kuadrat. Ya, ini kuadratnya bisa kita pindahin aja ke sini ya. Ini. Berarti 15 kali sin kuadrat 5x tambah 10 kali kosinus 5x tambah 10. Oke, berarti C ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan masih soal yang berbeda, kita akan selesaikan. Tapi kalau udah sama, oke. Nah, yang menjadi tugas kamu adalah di sini 1 ya. Oke. Ini 1 tugas kamu. Oke, sorry. Ini 1. Ini gampang ya, gampang. Oke, selanjutnya karena ini sama aja ya, Miss lihat lebih gampang dia. Miss mau kasih dulu soal ya. Kedua dan soal yang ketiga. Ini 3 ya. Oke, kira-kira ada yang perlu kita bahas nggak soal ya kira-kira? Oke, soal terakhir yang akan kita kerjakan pada pertemuan itu adalah tentukanlah turunan dari Y sama dengan kosinus pangkat 3 sin 2x ya. Lihat, ini udah berbeda ya dari soal-soal sebelumnya, di mana soal sebelumnya itu yang kita bahas itu adalah misalkan ini, kosinus pangkat 3 2x tambah 3, begini-begini bentuknya ya. Tapi yang ini adalah udah fungsi trigonometri dalam trigonometri. Udah ada sinus di dalam kosinus. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ini ya? Tulis dulu penyelesaian. Nah, yang kita lakukan adalah dengan cara pemisalan ya. Jadi diketahui kan Y sama dengan kosinus pangkat 3 ya sin 2x ya. Nah, yang kita misalkan itu selalu dari dalam. Ingat ya, dari dalam. Yang dalamnya yang mana? Ini adalah dalam. Terus ini dalam kedua. Ini. Jadi kalau misalkan Miss tulis ya. Jadi kalau misalkan Miss tulis yang mana sih urutan dalamnya itu? Ini kosinus ya, sin 2x ya. Pangkat 3. Jadi yang paling dalam sebenarnya yang mana, Miss? Yang ini dulu. Ya. Yang ini yang pertama ya. Terus yang ini yang kedua. Terus yang ini yang ketiga. Terus pangkatnya yang keempat. Oke. Pangkat yang keempat. Ini semua. Ini keempat. Oke, maka yang bisa lakukan adalah dengan pemisalan. Pemisalan dari yang dalam pertama. Dari 2x berarti ya. Maka misalkan 2x. Oke, ini pakai warna hitam aja ya. Misalkan 2x ya. U sama dengan 2x. Jadi kita misalkan U sama dengan 2x. Kemudian kita turunkan terhadap X, berarti du per dx sama dengan 2. Nah, sekarang kembali ke fungsi. Ini pemisalan yang pertama ya. Kembali ke fungsi. Fungsi itu adalah Y sama dengan kosinus pangkat 3 sinus
Ya. Sinus berapa? Berarti sinus U. Nah, ini udah sinus U. Sekarang yang mana kita misalkan lagi? Berarti yang kedua. Dalam kedua ya. Berarti sekarang udah ada U. Berarti kita lanjut ke variabel yang lain. Pilih variabel yang lain ya. Berarti V. V belum terpakai. Berarti V sama dengan sinus U. Ya. Maka DU per, oke dV ya. dV per DU sama dengan berarti kosinus U. Nah, sekarang ini adalah udah pemisalan ya, pemisalan kedua. Sekarang yang ketiga kembali lagi ke fungsi Y sama dengan ya kosinus pangkat 3. Ini apa? V. Maka yang kita misalkan sekarang apa? Yang ketiga berarti kosinus, berarti misalkan kosinus ya, misalkan udah dapat U, V, berarti apa lagi yang belum? Kamu bebas sebenarnya pilih ya. Pilih misalkan itu adalah W. Ya, W sama dengan kosinus V ya. Maka dW per dV ini sama dengan turunan sinus apa? Min sin. Berarti min sin V. Ini 1, 2, 3, berarti yang keempat. Ya. Y sama dengan, ini tadi kosinus itu apa? Ya, kosinus itu kita ibaratkan sebagai W. Berarti sekarang sisanya adalah W pangkat 3. Nah, kita turunkan. Maka dy per dw ini sama dengan 3W kuadrat. Ini per dw ya. Nah, maka yang kita butuhkan itu adalah dy per dx. Dan dy per dx itu sama dengan kita gabungkan aja. Kamu mulai dari sini atau mulai dari sini juga bebas. Intinya jangan ada yang kelupaan ya. Dy per dx sama dengan dy per dw. Biasanya mis dari bawah dulu ya. Dikali dw per dv. Dikali dv per du. Dikali dy per dx. Du per dx. Ini sama dengan ya. dy per dw itu apa? 3W kuadrat dikali dw per dv min sin V ya. Dikali dv per du cos U ya. Dikali dengan du per dx itu sama dengan 2. Berarti ini min sin, ini 3. 3 kali minus 3 kali 2 minus 6. Minus 6 kali W. Nah, sekarang kan ini udah banyak variabel, kita harus kembalikan ke variabel awal. W itu apa? Ya, pelan-pelan juga nggak apa-apa ya. W itu adalah kosinus V. Berarti 6 kali kosinus ya, kosinus ini kosinus V. Ini kuadrat. Berarti kuadrat V ya. Kosinus kuadrat V dikali sin V. V-nya itu apa? Kosinus U, sin U. Ya, berarti sin U dikali kosinus U. U-nya apa? U-nya adalah 2X. Oke, ini sama dengan kembalikan sampai ke X semua ya. Minus 6 dikali kosinus kuadrat V. V itu apa? V itu adalah sin U. Ya. Dikali sin U dikali cos 2x. Oke, ini mis pindahin ke sini sama dengan 6 kali ya, minus ya. Minus 6 kali kosinus kuadrat ya, sinus U dikali sin U. Oke, U-nya kita ganti tadi ya. U-nya kita ganti menjadi U-nya adalah 2X. Ya. Dikali sin U 2X dikali cos
2x ya. Atau bisa menjadi ya, karena biasanya kan yang paling depan itu sebenarnya yang paling sederhana. Seperti ini juga bisa, tapi kita nanti biasanya melihat jawaban berdasarkan ABCD-nya. Bisa juga kamu posisikan menjadi minus 6 dikali kosinus 2x dikali, baru ke sini ya, kosinus 2 sin 2x dikali sin 2x. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kalau udah jawaban berarti itu ya, kamu tinggal pilih yang mana. Kenapa bisa seperti itu? Ingat ya, kalau misalkan Y sama dengan A kali B, itu sama dengan B kali A. Jadi sama aja ya. Nah, demikian untuk penyelesaian soal seperti ini. Nah, untuk tugas itu kamu kumpulkan di GC ya, di template nanti akan buat template-nya.